apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Janet Lee. Informasi utama segera hadir di antaranya. Ratusan sapi di 6 wilayah di Jawa Barat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Banyak laporan bantuan langsung tunai salah sasaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor. Warga Kota Bandung menyambut baik pelonggaran aturan melepas masker di luar ruangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi yang pertama, jumlah sapi tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK di Garut terus meningkat. Jika belum ada bantuan obat dari pemerintah, peternak mengobati sapi yang terjangkit PMK secara tradisional. Para peternak di Garut mulai pasrah dengan kondisi hewan ternaknya yang terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi yang terjangkit PMK tampak lemas dan tidak mau makan. Peternak berharap ada perhatian dari pemerintah setempat dan sapi miliknya kembali sehat. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Garut, jumlah sapi yang terserang PMK naik dari 381 ekor menjadi 517 ekor. Pemerintah menganjurkan sapi yang sakit dipotong di rumah potong hewan agar dipantau oleh dokter hewan. Sekarang jumlahnya tuh yang sakit itu 517. Ada 517 yang sakit dan sekarang kita upayakan penyembuhan. Dan kalau yang memang tidak bisa ditolong, akhirnya harus disembelihnya harus di RPH. Karena di RPH ini akan ada dokter hewan yang nanti bisa memilih. Berarti masyarakat jangan khawatir, karena kalau dari pasar itu kan dari RPH. Ya. Selama belum ada bantuan dari pemerintah, peternak mengobati sapi yang terjangkit PMK secara tradisional maupun injeksi vitamin oleh mantri hewan. Diberi dopingan sama mantri. Oh, doping manusia? Bukan. Itu. Doping hewan? Seperti inilah. Disuntik vitamin udah 3 kali. 3 3 hari sekali ini. Sementara itu di Sumedang, petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang mendatangi peternakan sapi dan domba di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor. Kedatangan mereka setelah mendapat laporan hewan ternak yang terindikasi PMK. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel, dari belasan sapi yang sakit, 2 sapi diantaranya positif PMK. Setelah diberi obat, belasan sapi tersebut menjalani karantina. Itu ada kurang lebih dua yang positif dari 11 yang sakit, kemudian 18 yang ada ternak. Mudah-mudahan yang 2 ini tidak menular ke ternak yang lain, dan intensif saya melakukan pengawasan dan sekaligus pengobatan khusus yang ada dua ternak tersebut. Dalam 3 hari terakhir, belasan sapi di tempat ini mengalami gejala suhu badan panas, mulut berbusa, dan hidung mengeluarkan banyak lendir. Awal-awal kena, itu dilihatnya dari gejala berbusa, terus ngeces, sama nggak mau makan. Kalau yang dirasakan saya itu cepet banget dalam satu kandang ini aja yang bawah. Itu 1, 2, 3 hari itu udah semua. Untuk mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku, petugas segera membentuk tim khusus. Masyarakat pun diminta tidak panik karena PMK tidak menular ke manusia. Eko Setiabudi dan Agun Gunawan melaporkan dari Garut dan Sumedang. Berbeda dengan Garut dan Sumedang, hingga kini belum ditemukan satupun kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Majalengka. Guna mencegah masuknya PMK, pengawasan hewan ternak diperketat. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau KP3 Majalengka memastikan belum ada laporan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Majalengka. Guna mencegah masuknya PMK, petugas memperketat pengawasan hewan ternak dengan menyiapkan posko pemeriksaan di wilayah perbatasan. Sapi luar yang akan masuk Majalengka juga harus dilengkapi surat keterangan sehat dan menjalani karantina di pasar hewan selama 14 hari. Kabupaten Majalengka saat ini PMK itu belum ada, ya, sehingga kami diperketat penjagaan ketat di luar, di perbatasan, untuk sapi-sapi yang dari luar itu boleh masuk Majalengka dengan catatan ada keterangan sehat dan juga itu ada masa karantina dulu selama 14 hari. Nah, sehingga kami sekarang mencoba
petani-petani lokal untuk bangkit, ya. Bangkit, apalagi ini di pasar ternak, kami juga mengharapkan mereka dibawa sapi-sapinya ke sana karena secara kesehatan mereka sapinya sudah aman dari PMK. Ratusan sapi di 6 wilayah di Jawa Barat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat, sebanyak 622 sapi dari 6 wilayah di Jawa Barat tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK. Keenam wilayah itu adalah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Banjar, Kuningan, dan juga Sumedang. Petugas juga menyebutkan 5 sapi mati terjangkit PMK dan 200 hewan ternak telah sembuh. Petugas memastikan hewan yang menderita PMK masih bisa dikonsumsi karena PMK hanya menular sesama hewan dan tidak berbahaya bagi manusia. Guna mencegah penularan PMK meluas, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menghentikan pengiriman sapi dari Jawa Timur. Selain itu, pengecekan kesehatan serta pembersihan kandang juga digencarkan. Jadi hewan yang terjangkit PMK itu kan tidak menular ke manusia, tapi untuk dikonsumsi dagingnya itu tetap harus melalui pemotongan di RPH dan kemudian ada perlakuannya kalau dikonsumsi bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibakar, atau kalau belum bisa dilayukan selama 24 jam atau di frozen. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga mengalami remblong, sebuah bus menabrak mobil dan 4 motor di kawasan Ciberem, Kota Bandung Selasa sore. Akibat tabrakan, seorang pengendara motor mengalami luka serius. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ciberem, Kota Bandung pada Selasa sore. Bus yang melaju dari arah flyover Cimindi, Kota Cimahi menuju Kota Bandung tiba-tiba menghantam sebuah mobil dan 4 unit motor. Laju bus terhenti setelah tertahan oleh sebuah truk. Diduga kecelakaan beruntun ini disebabkan rem bus yang blong. 1 orang pengendara motor mengalami luka parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau pengakuan supir bus, remnya blong. Terus? Remnya blong katanya. Jadi korbannya itu motor 4, mobil 2, yang 3 sama busnya. Ada korban? Ya, ada korban luka-luka ada. Luka-luka aja? Ya, luka-luka. Ya pas dibawa langsung pas turun jembatan. Berarti beruntun berarti ya Kang ya? Ya. Kang ngalami luka apa Kang? Apa? Ngalami luka apa Kang nih? Sama badan. Badan. Motor gimana? Rusak juga? Ya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Cimahi menuju Bandung sempat macet parah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi lainnya, lantaran banyak laporan bantuan langsung tunai salah sasaran, Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah. Kemarahan Risma terjadi saat menemui warga di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini geram saat mendatangi Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor. Kegeraman mantan wali kota Surabaya ini dipicu banyak menerima laporan bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak tepat sasaran. Saat itu, Menteri Sosial sengaja mengecek langsung penyaluran BLT di Pasar Cibinong. Ia mengingatkan tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Cibinong agar selalu sigap menanggapi keluhan warga sekaligus mendata ulang penyaluran BLT. Udah, kalian nggak usah ngomong kuota, itu resiko saya. Gimana saya memikir? Ngomong ini berat terima, kenapa nggak terima? Sekali lagi bukan foto. Ya, bukan foto. Saya ngomong ini karena ada tanggung jawab. Iya betul. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada Tuhan. Ya betul. Kita di agama apapun diwajibkan. Kalau memang ada orang seperti itu, kita wajib hukumnya menolong. Saat ditemui oleh Menteri Sosial, mayoritas pengunjung Pasar Cibinong yang kurang mampu mengadukan nasib tidak pernah menerima BLT dan warga tergolong mampu justru mendapatkan BLT. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.